menenangkan diri dengan tidur, gitu kan, menghabiskan uang dengan rokok. Oke. Arifan sama Amoksin di Lejang Sumping di Meta Podcast. Gimana kabarnya Arifan sama Amoksin? Alhamdulillah baik. Kalau saya sih baik sekali sih. Gimana keluarga? Alhamdulillah sih, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi perjalanan di sini gimana? Agak sulit ya Cukup terjangkau. lumayan Soalnya ini kan lewat Makoki. lewat harus melewati sungai dan curug. Aduh. Menyusuri lembah, melewati sungai. Harus berpetualang terlebih dahulu. Asik. Duh. Alhamdulillah ya. Jadi gini, kita sharing-sharing aja ya, Kak. Kita gimana sih pengalaman sekolah di SMK Mas Sunwardiah? Mungkin Dari kamu Sin. dari kamu Sin dulu ya mungkin ya. Lebih Oke. tua mungkin. Oke, baik. Sebelumnya nih dari mulai SMP dulu ya. Dari SMP kan saya SMP di Di luar lah. paket B, bisa dikatakan seperti itu lah. Iya, iya. Biar pada tahu semuanya. Nah, sebelum sekolah ke SMK Alma Sunwardiah nih, dulu sempat sama teman-teman yang sekolah di SMP-nya dulu nih, kita saling bentrok kayak ejek-ejekan. Ejek-ejekan. Oi. Apaan sih sekolah di situ? Apaan sih sekolah di situ? Hmm. Tapi akhirnya dengan seiring berjalannya waktu tanpa saya sadari gitu kan, kok saya bisa sekolah di sini. Akhirnya saya masuk ke sekolah SMK Alma Sunwardiah. Awalnya bukan saya sih. Awalnya saya cuma nganter saudara saya nih. Saudara saya buat sekolah di sini kan. Tujuan sekolah saya awalnya di SMKN 1. Oh, Cugenang. Oh, Ya. Cuman karena beberapa orang yang menasihati saya, terus saya berpikir kembali, dia berulang-ulang, ya wes lah gitu. Iya. Legowo. Ngobrol sama Pak Panji kan, sama kesiswaan Pak Panji. Nah, akhirnya saya masuk ke sekolah ini. Ya gimana ya, jadi malu juga kan. Soalnya setelah di sini pengalaman yang paling berkesan pertama itu pas waktu masuk, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa saya gitu, padahal saya belum tahu siapa dia gitu. Dia itu lulusan sini, Lulusan sini ya. lulusan SMP-nya dari sini. Kok tahu? Terus kayak ada nge-chatting di FB gitu. Dia biar Kayak masih Muksin ya. Facebook ya. Iya. Muksin ya, kok tahu gitu kan? Iya katanya. Udah tahu kok dari teman-teman. Itu cewek gitu. Oh, ya. Kok cewek ada yang tahu sih? Wow. Kakak. Iya, Pas mencurigakan. masuk itu ada orangnya. Ternyata dia cowok. Aduh. Akun fake. Akun fake. fake ini mah. Jadi si cowok itu pakai profil pacarnya gitu. Oh, iya. Itu Kak Agung kalau saya. Oh, Agung Gunawan. Oh, dia ternyata. Catat Kak Agung ya. Anda sudah membohongi seorang Kak Muksin. Pas nyampe sini juga dia udah kayak Muksin ya gitu. Tapi siapa pas kesini dia ngasih tahu langsung, oh ini, oh kirain beneran cewek gitu. Nah akhirnya kita kayak kenalan gitu kan, deket sampai akhirnya singkat cerita lah, dari tes sampai lulus masuk sekolah di sini. Sekolah sini. Nah seiring berjalan waktu, kayak karena saya di SMP-nya apa ya disebut Aktif Rada belok lah, arogan. tidak ada yang lurus, belok Belok. berangkat dari rumah belok dulu ke kantin. Oh, ternyata gitu SMP-nya. Catat SMP-nya. Orang lain pulang ya ikut pulang. Ikut pulang. Jadi pas masuk ke sini dengan beberapa jadwal pelajaran saya lihat, wah banyak sekali nih. Gimana ya? Akhirnya ya udah deh, mau gak mau gitu kan. Terus bingung nih milih jurusan. Nah, saya nyatet di formulir jurusan multimedia. Dia awalnya cuma masuk ke formulir multimedia ya. Multimedia. Ya, daftarin. Tiba-tiba teman saya tuh semuanya APHP yo. yang dari daerah saya tuh semuanya APHP. APHP. Kok APHP semua sih? Terus berunding ya akhirnya udah formulir mah multimedia gitu kan. Yeah, saya yeah. masuk APHP. Setelah itu
udah masuk APAP, udah tahu nih perkenalan sama guru-guru gitu kan. Nah, guru yang pertama saya kenal ada seseorang yang apa ya? Yang bisa dibilang galak sih. Oh, tegas. Tahu ini mah tahu nih. ya, Iya. sosok sang inspiratif ya Itu dari pokoknya. Pasti sudah tahu kan siapa. Iya. Guru yang pertama saya kenal. Emang siapa ya, namanya? Ya. Baru masuk aja udah kayak ngobrol gitu kan di pojokan sama Pojokan, beliau. ya. Terus gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi. Nyanyian. Nah, saya kira sih emang kedengarannya sih beliau itu kayak orang bilang seperti alumni-alumni yang dari sini SMP-nya. Beliau itu kayaknya galak, terus tegas. Saya gak percaya gitu. Katanya kalau sekali dia angkat tunjuk pada lari itu kan, yang masih di sini. Ketar-ketir. Saya gak percaya tuh pas waktu itu. Pas waktu masih tes, baik juga. Oh, galak dari mananya itu. Pas pertama masuk, saya coba terlambat. Oh, Ngetes. Ya. Ngetes guru tersebut. Oke. Saya coba terlambat. Nah, dari situ mulailah. Karena mungkin udah waktunya masuk. Itu udah ada tunjuk aja dari bawah. Itu tunjuk siapa gitu. Tiba-tiba teman-teman lari. Kok jadi ngikut lari? Padahal ngetes kan. Kok jadi Ngetes, ngikut ya. lari sama mereka jadi takut, ke bawah takut. Nah, kesini akhirnya ternyata bukan galak, cuma tegas aja. Tegas gitu. aja, ya, Biar mungkin. supaya muridnya enggak banyak yang terlambat. Berarti ya Bung Ripan, mau tahu nih cita-cita pas waktu di sekolah sampai sekarang ini, boleh diceritakan nggak dari mulai SD mau jadi apa, SMP dan SMK jadi sekarang? Untuk dari SD sih nggak kepikiran apa ya namanya cita-cita ya. Dari SMP juga sih nggak kepikiran. Tapi untuk dari SMP kelas 3 sih pengennya buka usaha. Oh, jadi entrepreneur ya. Pengen buka usaha gitu, usaha sampingan kayak gitu. Tapi ternyata sih pas keluar SMK Jik ya sama Iya. Jik berdua, Iya. ternyata usaha itu nggak segampang balik tangan ya. Iya. Ada proses yang harus Prosesnya. dilewati dulu gitu. ditempuh. Harus ya pokoknya sih intinya sih dari SMK juga pengennya pengusaha gitu. Oh, jadi pengusaha. Walaupun kita sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Itu bosnya. Mantap. Mantap. Iya benar juga. Dari pas waktu masuk SMK, SMP, Karipan ini memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha. Masuklah SMK dan sana. Terus di program SMK juga kan ada sekolah pencetak wirausaha, dan Karipan pun masuk ke dalamnya. Gimana nih Sih. tentang wirausaha atau kewirausahaan di SMK Mas Mardia dididiknya? Ya alhamdulillah sih mentornya Pak Pandi ya kalau boleh itu. Dia sangat support yang lagi jualan gitu. Gak usah malu untuk jualan karena itu menguntungkan lah bagi yang penjualnya. Awalnya sih coba-coba gitu. Ngepost baju gitu. Awalnya pas ngepost itu banyak yang ngechat, beda-beda 10 chat gitu. Cuma nanyain barang doang sih. Gak jadi beli gitu. Ya, biasanya kalau pedagang seperti itu. Kedua kali lagi ada ngechat, gak jadi beli lagi. Ayo seringnya waktu sih alhamdulillah sih ada yang pesen baju gitu, ada yang pesen ya pokoknya sih barang-barang yang dipakai gitu. Jam tangan sih alhamdulillah sih. Udah omsetnya udah alhamdulillah sih udah banyak gitu. Banyak Udah ya. mantap. Udah mantap pokoknya ya. Jadi kira-kira omsetnya berapa tuh pas waktu itu sekolah Untuk tuh? omset itu sih Per bulan paling besar. kalau omset paling besar itu kira-kira sih 1 bulannya sampai 1 juta sih. Oh, sekitar 1 Iya, juta. Oh, iya 1 sih. juta. Soalnya kan itu saya jualan baju gitu, saya beli misalkan beli apa ya? Beli gorden ya, 5 biji sama orang tua saya jualin gitu. Oh, iya. Sama bantu juga sama orang tua guys buat dagang, buat jualan. Gitu. Udah disupport juga sama orang tua. Alhamdulillah sih. Wow. Kelas berapa SMK itu? Kelas 2 sih. Kelas 2 Mantap. SMK Alhamdulillah, udah ya. punya omset 1 juta. Mantap, Bro. Mantap. Setelah lulus nih, gimana sih punya kesan dan kesan bahasanya sekolah itu enak atau gimana, mending kena flashback masa sekolah atau gimana menurut Karipan? Saya ingat kata-kata Ibu Sri ya, pernah Iya. bilang kayak gini. Udah keluar mah pengen sekolah lagi. Waktu saya kelas 3 itu gak percaya sih, mending keluar aja sekolah ya pengen kerja. Dapat uang. Iya, dapat uang bener enggak Musian? Realitanya gila. Iya. Udah bosan udah kerja apalagi ya. Ya pokoknya gitu pokoknya ya. Udah
udah keluar sekolah ya emang pengen ke sekolah lagi ya, benar kan Muksin ya? Oh, bukan main. Iya. Ternyata teman sekolah itu beda sama teman pekerjaan. Asli, mantap banget. Iya, iya, iya. Kalau Jadi- di sekolah kayak kita bareng-bareng gitu. Iya, asli. Kalau kayak di kerjaan itu kayak depannya iya, tukangnya Nah. belakangnya tiga. Kayak apa ya? Kayak menyatukan lah intinya. Menjatuhkan Tapi beda sama teman teman sekolah. sekolah. Walaupun kita apa ya sering cekcok ya, Heeh. suatu saat yang akan datang lagi nggak akan lagi gitu. Cuma Jadi- bertahan paling cuma 3 hari. Iya, hari. 2-3 hari lah intinya. Heeh. Jadi kalau untuk adik-adik di sekarang sini nikmati masa sekolah Iya, kalian. nikmati intinya. Pokoknya apa ya, kalau ada eskul itu harus dinikmati. Soalnya kalau udah keluar sekolah itu pengen lagi gitu, hanya kaya dulu gitu gak ikut eskul, gak ikut OSIS gitu. Alhamdulillah sih dapat ilmu juga dari OSIS juga ya. OSIS, Dari- oh, iya. Ya alhamdulillah sih. Gimana jadi dapat ilmu orang? Iya. Jadi tahu lah intinya gitu cara apa ya? Cara berorganisasi itu kayak cara gimana gitu. Kayak gimana Iya ya? benar sih. Ya intinya sih banyak apa ya? Banyak Banyak pengalaman, Banyak banyak pengalaman, pengetahuan. banyak pengetahuan Kalau yang juga. nggak tahu apa-apa jadi tahu. iya benar. Hmm. Terus experience di dunia kerja menurut kamu sini tuh gimana sih? Gitu. Enak dan gak enaknya di dunia kerja Di seperti dunia apa? kerja itu enak gak enak sebetulnya. Benar sih. Jadi kayak dipaksa gitu. Dipaksa untuk Iya, kayak dipaksa. Enak gak enak ya harus tetap jalanin. Benar. Kalau mau punya uang. Heeh. Jadi ada beberapa pilihan kalau misalkan kita di dunia kerja itu mending nganggur enak tapi gak punya uang, atau stres tapi punya uang. Ya. Ada Mending nanti yang kan bakal ya. diintukin sama dua pilihan itu ya kan? Iya, yang mending gak apa-apa lah stres asal kerja punya uang. Iya, Kerja uang. Nanti stres healing. Iya, karena kalau misalkan kita kerja nih stres punya uang, waktu libur kan bisa liburan. Coba kalau kita nganggur nih di rumah, udah nggak nganggur, enak sih enak, cuman nganggur. Gitu. Iya. Tidur makan, tidur Ya, makan. Iya, tidur makan. Ya ibaratnya kayak menenangkan diri dengan tidur, gitu kan, menghabiskan uang dengan rokok. Catat. Mantap. Banyaknya orang yang di rumah itu kan seperti itu. Iya, Tidur, benar. Ngerokok, tidur Ngerokok, ngerokok. ya. Ya kalau misalnya kayak kerja, walaupun stres ada kegiatan, ada penghasilan. Penghasilan. Masalah stres bisa kita refreshing lah gitu. Betul Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, boleh dong sharing-sharing tentang planning 3 tahun ke depan. Mulai dari Karipan nih, apa sih planning ke depannya? Pengennya buat apa, tujuannya? bulan apa, Tujuannya sih impian-impiannya. pengen buka usaha Usaha. minuman sama makanan sih. Makanan ya. Bersama ya kalau minuman. Kayak Food kopi. and drink, KKP kayak gitu. kayak apa ya? Kayak homemade gitu. Iya. Walaupun kita usahanya kecil, kita adalah bosnya. Ya. Bener gak? Betul. Bener gak? Betul sekali lah. Iya bener. Selain dari usaha tersebut, mungkin punya planning lagi ke depannya pengen apa sih? Pengennya sih ya intinya sih pengen punya kontrakan. Nikah paling. Nikah mah ya. Ya jujur ya banyak yang teman-teman yang nanya kan kapan tuh nikah teh jangan segede gitu. Saya main ke rumah saudara saya ya. Eta ini geus boga bujang kira dikawinkeun cenah. Ali udah yang ngomong gitu. Kata orang tua saya jangan dulu emang sih perlu dipikirkan, tapi jangan dulu terburu-buru lah. Karena itu nikah itu bukan ajang perlombaan. Iya. Bukan bukan 1 hari 2 hari, tapi kalau bisa masih seumur hidup gitu, sampai menua. Bener gak? Menua bersama. Iya gitu sih intinya. Karena nikah itu bukan perkara tentang malam pertama, Ya, tapi tentang benar. hidup selamanya. Ya, Gitu. bener. Emang bener Pak, Itu. emang gitu bener. Jadi planning nikah nanti dulu diundur Ya, ya. dulu. Kalau planningnya sih 3 tahun ke depan itu pengen punya kontrakan, Kontrakan Mantap sekali. punya kontrakan, punya usaha sendiri. sendiri, ya. Ya intinya yang ya yang pengen usaha sendiri sih. Oh, usaha di sini. Iya, soalnya termotivasi sama Bumi Aki juga. Oh, iya, salah satu platform Iya. restoran. Bumi Aki itu awalnya Bumi Aki dulu, sekarang udah di Macabang. Oh, Jadi iya, termotivasi banget. Motivasi ya. banget. Pokoknya pengen. Oke banget. Kan kamu sih planning 3 tahun ke depan Kalau apa dari sih? sana, kalau dari saya ya, sebelum ke planning ke depan, saya ingin bicarakan dulu sebuah kayak cita-cita saya dulu. Itu ya. Nah, karena pasti ada kaitannya lah sama Kaitan. beberapa tahun ke depan ini cita-cita ini. Nah, sebelumnya dari SD sampai SMP, SMK dari 3S ini
cita-cita saya itu kalau nggak jadi TNI jadi Polri. Oh iya ya, jadi aparat tuh ya. Jadi kayak abdi negara. Abdi negara ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya udah menyiapkan kayak dari SD, SMP sempat belok lah gitu kan. Gak apa-apa, nanti pas SMP perbaiki di SMK. Bener. Kalau masuk SMK gitu. Iya. Akhirnya masuk, saya perbaiki di SMK dengan mengikuti beberapa kegiatan yang berkaitan dengan TNI Polri gitu kan. Iya iya. Kayak pramuka, Pramuka, Saksaka, karena persakaan. Iya, Iya. saya ikuti. Udah mulai siap nih, mulai siap. Pas tiba saatnya gitu kan, saya lulus dari sekolah, buyar tuh. Semuanya planning semua kan. yang dari SD SMP itu dikepal langsung buyar ya kan. Buyar. Heeh. Karena planningnya kan pengen ikut tes. Tapi kayak menuju akhir lulusnya itu kayak latihan kurang, kayak terus jaga pola makan juga kurang. Terus mengenal asap. Benar. Tapi tetap kayak di dalam hati itu harus ikut. Nah, lulus dari sekolah ini karena buyar pikiran itu kan, tapi tetap di jati dirinya, di hati yang paling dalam itu harus mempersiapkan masih lah kayak latihan kecil Latihan gitu kan. kecil ya. Ya, sambil cari pengetahuan tentang TNI Polri di website terus di buku juga. Nah, tiba-tiba pas saya mau ikut tes gitu kan, udah ada nih. Pas mau ikut tes, saya lihat belum ada ini Persyaratannya kurang lengkap. iya ya. kurang lengkap pokoknya ya. Jadi kayak gimana nih, kayak musnah harapan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, kata saya itu kan. Saya bangkit lagi. Nah, sampai titik sekarang saya tidak menemukan tidak menemukan kebangkitan itu. Itu malah ya udah deh, itu kayak mimpi udah hilang gitu kan. Okay. Nah, jadi planning kedepannya ini ada sambungannya dari yang sebelumnya. Iya. Saya mungkin 3 tahun ke depan akan mengikuti tes tersebut. Oh iya, amin semoga lulus mungkin ya. ya. Yang terakhir mungkin dari Karipan Kak Muksin. kerja. Pengalaman kerja mungkin ya. Ayo, Pengalaman kerja dari Kak Muksin, gimana sih pengalaman kerja yang dapat diceritakan? Pokoknya kayak pengalaman kerja itu dari mana dulu nih? Misalkan kayak kerja pertama di mana? Iya, kerja pertama mungkin ya. Kalau kerja pertama saya ditawarin sama, karena saya aktif di pramuka gitu kan. Ditawarin sama salah satu tokoh pramuka. Buat ini ada kerjaan karena dekat juga sama saya gitu. Ada kerjaan di daerah sini. Waktu itu di daerah Cianjur, masih Cianjur sih. Cuman di ini sablon apa? Konveksi kayak gitu. Nah, oke lah, karena mungkin udah agak penasaran juga, gak sabar pengen kerja, ambil tuh. Setelah beberapa minggu nih ngikutin kayak pelatihannya dulu, terus udah mulai bisa, ternyata pas itu sudah tidak sesuai dengan peraturan awal. Nah, dari situ saya out, langsung teman saya juga out gitu. Karena tidak ada janji yang ditepatin. Iya, jadi saya out. Nah, untuk itu pengalaman kerja yang pertama. Yang kedua, saya langsung ke, waktu itu merantau ke Ciamis. Ya, karena ada lowongannya di Ciamis, ya udah saya kerja di Ciamis selama 3 bulan. Saya out juga, bukan out sih, tapi dipindahkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya dipindahkan ke Depok. Nah, selama di Depok, pengalaman saya kerja di Depok itu kalau nggak salah 4-5 bulan lah, 4-5 bulanan gitu. Nah, untuk di pengalaman kerja ya kayak tadi lah, pada intinya capek gak capek ya harus tetap Dinikmati ya. Iya. Kayak hidup gitu. Namanya juga hidup. Iya, benar. Terus apalagi kalau kayak perantau gitu kan. Ya. Emang bener kata orang-orang tuh, perantau itu banyak bohongnya. Emang gimana? Ya kayak ke keluarga nih. Waktu itu saya pernah positif COVID. Oh iya. Aduh, Waktu di Ciamis. Ya dulu. Udah lama. Terus kayak orang tua tuh nanya gimana keadaannya, alhamdulillah sehat. Ya kalau misalnya saya bilang
Ya mungkin sekarang tahu kalau nonton ya. Mungkin kalau misalkan saya bilang, aduh saya kena copit nih, apa sih shock kan? Shock, Yang iya. di keluarga yang di Rumah. gitu kan. Nah akhirnya bos bilang udah jangan kasih tahu keluarga. Itu udah berbohong kan? Dorong, iya. Terus dari situ dengar kabar saya sakit. Nah langsung keluarga pada nanyain gimana. Oh udah membaik gitu. Iya. Sampai akhirnya ya pulang juga. Pulang dulu dan alhamdulillah bisa menghadiri Iya. podcast ini. Oke. Mantap, kamu Sin. Tuh, shit. Kalipan, pengalaman kerja Kalipan gimana? Pengalamannya sih saya dari apa ya? Pertama itu awalnya sih pengen kerja di pabrik ya, sebuah pabrik pokoknya. Kenapa ya saya pengen kerja di pabrik? Soalnya kan gajinya gede kayak gitu-gitu. Oke. Kata orang tua saya teh, jangan dulu mikir gaji, kerja dulu yang benar, ntar uangnya diturian. Nah betul itu. Betul. Iya. Kebanyakan sih kan kayak orang-orang tuh nanyain gaji dulu Nah, baru benar, kerja. good. Seharusnya Iya, itu benar. kerja dulu baru kita bakal tahu itu gajinya berapa. Nah, good. Oh, iya. Kalau iya. kerjanya bagus ya Diturunkan gajinya lah. juga bagus. Iya. Kalau misalkan kayak enggak ya jangan mengharapkan gaji yang gede lah. Iya. Yang penting jalan dulu dia. Ah. Usaha dan ikhtiar. Waktu itu sih Pak Idian, kalau Pak Idian tuh udah kerja belum Pak? Nih saya kasih link apa, link pokoknya semua link lah pekerjaan. Alhamdulillah nih ada panggilan di daerah Puncak kalau nggak salah. Hari Kamis panggilan. Interviewnya hari Jumat. Hari Jumat interview jam 9. Nah, kebetulan itu manajernya itu alumni Almasum, Wih, angkatan kebetulan kedua. sekali. Angkatan dua. Iya. Oh, di bawah ya? Bawah. Iya. Angkatan kedua katanya. Suka dari mana? Dari Almasum. Aduh, ini mah cenah adik kelas saya dulu cenah. Tahu gak sama Pak Darsono? Itu mereka tahu gitu. Oh, Pak Darsono iya. tahu, Almasum Pak Umay tahu. Iya. Alhamdulillah sih cenah siapnya kerja, siap. Kalau siap cenah jam 1 sekarang mulai kerja. Wah, langsung sok ya, bener gak persiapan dulu lah intinya. Gak apa-apa langsung sok, langsung kerja. Kamu di servis aja, servis itu kayak waiter lah gitu. Waiter, iya. Waiter. Ya, ada sih keluh kesahnya juga sih kalau kerja. Pasti itu. Bener Pasti sih. ada. Kalau Bener kesah gak? ada Ya. yang kerja itu pasti ada. Ada sih keluh kesahnya sih. Waktu itu hari Jumat kerja, pulang jam 10, pulang ke rumah. Apa ya yang dirasakan, kaki pegal semua. Iya ahli, tangan pegal semua. Capek nih kerja teh, kieu nih kerja teh nih. Oh, Ya, iya. baru merasakan kayak gini. Karena pengalaman pertama. Ya, bener sih. Apa ya, waktu kecil sih orang tua bilang, "Mah minta duit." Asal babarinya gitu ngomong gitu. Padahal susah gitu Susah uang. mencari Bener-bener uang, wah, iya. susah banget gitu. Ya alhamdulillah sih kerja di sana udah sampai 1 tahun. Oh iya, sampai sekarang. Oke. Sebenarnya sih bukan bekerja sih, Bekerja. cuman apa ya, bukan mencari apa ya, kayak kuliah gitu. Kuliah. Jadi gimana cara melayani tamu gitu, Mhm. bagaimana cara apa ya, ngehias makanan kayak gimana gitu. Iya. Ya intinya sih banyak Ya. banyak apa ya, Pokoknya banyak- kalau misalnya kayak udah kerja sama belum kerja itu beda. Beda. Ya, Kalau misalnya udah belum kerja kita minta uang dong. bener Kak minta uang dong. bener sih. Nah kayak saya waktu kakak saya kerja tuh lihat dia pegang uang, enak dong kerja deh. Bisa pegang uang banyak gitu kan, Bener. bisa ngasih orang tua, Kasih orang tua. ngasih adik gitu Si kan. ade ya. Pas saya kerja juga alhamdulillah pegang Bener. uang. Iya. Cuman pusingnya itu bukan main. Harusnya kan kalau pegang uang udah kerja enak. Iya, enak ya. Jadi pusing. Pusing. Karena apa? Bagi-bagi ya. Nah, iya bagi-bagi Iya, yang bener, pusing bagi. ke orang tua. Apalagi kan kita kayak masih jomblo, Masih jomblo ya. masih single gitu, Iya. belum nikah. Harus mempersiapkan masa depannya. Kebanyakan orang kan karena Betul. belum punya istri ini gitu kan. Foya-foya, Foya-foya gitu anak-anak. kan. Tapi kalau misalkan saya berpikir lagi, kalau misalkan kayak gitu kapan saya bisa nabung? Oh iya benar. Akhirnya kayak bagi-bagi tuh ke sini terus nyiapin buat ke 1 bulan ke depan. Ke depan. Kok habis uangnya gitu. Bener sih. Berarti yang penting itu dari sebuah pekerjaan itu hasilnya itu harus di-manage dengan baik ya. Harus dimanage dengan baik. Manajerial uang itu sangat-sangat penting. Sangat penting Harus sih. baik banget itu. Harus dipersiapkan sebelum tanggal gajian itu harus siap. Kalau saya mah bikin apa ya, bikin pembukuan. Kalau Pembukuan. misalkan beli bensin segini, servis motor segini. Jadi pas gajian teh bagi-bagi Tertata, semuanya dibagi. rata set gitu. Iya. Iya, harus Ya, seperti itu. catat buat adik-adik, manajerial uang itu penting. Mantap. penting banget Penting pokoknya. banget. Oke, terakhir kesan dan pesan buat
para penonton sahabat Metavoice yang di luar sana, mungkin dari Karipan. Boleh. Saya masih cukup satu ya. Support terbaik itu orang tua. Asli. Saya hampir mau resign ya dari Dari salah satu pekerjaan. Tapi orang tua bilang gini, dengar ya, cina, cari kerja itu susah, cina. Capek kena cari kerja daripada ngangan kerja. Oh iya. Bayangin sama kamu, cina. Teman-teman kamu banyak yang nggak kerja, pengen kerja di sana. Pokoknya support terbaik itu orang tua. Asli banget, bukan pacar, bukan teman, bukan gebetan, orang tua banget. Oh, iya. Yang support. Aku ya udah nangis, udah Greget. nangis, ya greget gitu. Makasih ya udah support gitu. Hampir mau nangis sih ujungnya sih. Ya Alhamdulillah. karena sedih lah. Karena emang sedih ya. Terharu bukan sedih. Emang terharu gitu. Karena dengar ya Pancena cari kerja gitu, kamu sekarang enak keluar kerja bisa santai-santai. Tapi banyak ya yang mau kerja di sana dan belaan intinya sih bela-belain gitu ya. Ini itulah. Iya banyak. Aku sih sebenarnya udah bilang ke ke atasan maksudnya. Tapi kata atasannya gini, jangan dulu Pancena. Sekarang cari susah cari kerja gitu. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Terus kata orang tua tuh, tapi yang paling utama sih orang tua sih. Yang paling support banget orang tua. Berbakti kepada orang iya, tua. Iya. Dulu mah sama orang tua teh suka ngelawan. Kata orang tua teh, kan saya mah dari SMP ini suka ribuh nih gue. Kali ya ribuh. Terkenal di sekolah itu. Akhirnya saya Bukan gimana ya? Jadi kayak waktu nih sedikit cerita ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kayak pas waktu pramuka di sekolah. Nah, dia bikin acara. Gak apa-apa, ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saya. Udah, kamu liatin aja nanti. Pas mulai acaranya gak ada. inget terus ya. Pasti teman-temannya merasa gedek, amok, tapi ini itu atasan saya. Kalau ada tampar itu. Jadi dia kayak riuh di awal doang. Iya sih emang. Pas acara gak ada. Pas acara malah pulang, coba bayangin itu. Jujur ya, waktu jadi di OSIS ya saya itu orangnya yang yang suka bercanda ya. Gitu. Suka humoris lah. Ngalamin orang di hadapan orang banyak gitu ya. Emang benar sih. Terus Gak pernah serius dia. Emang gak pernah serius sih. Sekali gak serius nih. Diam banget gini. Nggak, maksudnya kayak adik kelas itu serius nih. Marah. 3 menit kemudian udah ketawa lagi semuanya. Ngerasa gak? Oh iya, satu lagi pengalamannya ya. Kan saya tuh ribuhnya lama set. Pertama kerja di sana 1 minggu. Saya mecahin gelas sama piring. Saking gue di mana orangnya.